Sekarang sudah akhir daripada semuanya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara tidak beranjak dari tempat duduk, walaupun kita mulai tadi jam 2, saudara. Dari jam 2 sekarang sudah setengah 8 ya. Anugerah Tuhan luar biasa. Saudara seperti bongkongnya dilem ya. Kami tahu itu karena kuasa Roh Kudus. Kalau tidak, saudara sudah gak akan betah. Apalagi dengan keadaan seperti ini, lama-lama AC-nya tidak bisa berfungsi dengan baik. Dan saya tanya tadi, kenapa sih lampunya ini kok tadi mati? Kapasitasnya terlalu banyak, Bu. Jadi akhirnya NCB-nya panas katanya. Tapi anugerah Tuhan semuanya dapat teratasi. Dan inilah terakhir daripada acara pada hari ini. Sekali lagi saya berdoa kepada Tuhan supaya apa yang saudara semua sudah dapatkan dari beberapa hamba Tuhan, saudara ini benar-benar menyimak. Karena yang terakhir itu saudara, saya hanya memberikan sesuatu yang saya dapatkan dari Tuhan. Saudara, janji Tuhan tentang financial freedom ini, saya pun sampai terkejut. Tuhan, kok ngasih sampai seperti ini? Ya. Apakah engkau akan memberikan segala sesuatu yang sudah kau janjikan pada hari ini akan menjadi daging dalam hidup kita? Ya. Saya berdoa seperti itu dan Tuhan katakan yang penting ya, yang penting itu nanti yang terakhir apa yang Tuhan mau. Saya mau sampaikan kepada saudara adalah begini. Semua yang Tuhan akan anugerahkan kepada saudara itu adalah sesuatu hal yang jasmani ya, yang daging. Dan firman Tuhan katakan yang daging tidak dibawa pulang. Amin. Ingat itu. Saudara dan saya diberikan semuanya itu hanya boleh menikmati di dalam dunia ini ya. Yang penting saudara harus tahu itu tidak saya bawa pulang ya. Siapa yang mau di neraka? Gak ada yang mau kan? Semua pengen ke surga kan? Saudara tahu nggak, di surga nggak ada yang seperti apa yang kita nikmati di dalam dunia ini. Lebih lagi, luar biasa lagi dibandingkan dengan apa yang kita nikmati dalam dunia ini ya. Jadi kita harus tahu bahwa pikiran kita harus dikuasai dengan pikiran yang benar-benar kita katakan terima kasih Tuhan, Engkau menjanjikan financial freedom. Aku percaya ini akan menjadi kenyataan. Tapi buat aku mengerti, ini semua sekedar titipan. Amin. Ini tidak saya bawa pulang. Amin ya. Jadi nggak perlu dieman-eman ya. Tidak perlu sampai ya dicintai melebihi daripada Tuhan ya. Lagu tadi benar-benar sangat memberkati saya, supaya kita benar-benar kita mengatakan Tuhan, aku mengasihi Engkau lebih daripada permata, lebih daripada perak, lebih daripada emas ya. Supaya benar-benar saudara, itu yang harus ada dalam hidup saudara dan saya. Nah, oleh karena itu terakhir saya hanya minta untuk kita itu mengucapkan ya, mengucapkan janji firman Tuhan ya, mengucapkan janji firman Tuhan. Ini firman ini saya dapatkan dari Tuhan dari Yeskiel 34 dari ayat 26 sampai 31. Dan ini Tuhan katakan, nak, ini janjiku kepada anak-anakku yang datang maupun yang streaming pada hari ini. Jadi berlaku buat saudara dan saya. Janjinya sangat-sangat mengagumkan. Jadi kita akan bersama-sama, kita percaya bahwa janji itu akan menjadi kenyataan. Karena inilah yang dinamakan madu itu, kemanisan dan janji yang luar biasa.
madu ada emasnya, saudara, dijual di mana-mana pun tidak ada. Kalau madu banyak dijual, tapi nggak ada madu yang dijual ada emasnya, kecuali saudara kasih sendiri ya. Jadi kita harus tahu ini janji Tuhan. Amin. Ini janji Tuhan dari Yeskiel 34 ayat 26 sampai 31. Saya bacakan, saudara menyimak ya. Tuhan katakan begini, Yeskiel 34 ayat 26, Tuhan Yesus katakan begini, ini Tuhan Allah Yahweh yang berjanji ya. Allah Yahweh akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunung Allah Yahweh menjadi berkat. Allah Yahweh akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa, ya saudara. Jadi apa yang dinamakan begini, yang ada di sekitar gunungnya Tuhan ya. Hari ini saudara ada di sekitar gunungnya Tuhan, Gunung Sion ya. Kota ini namanya Sion ya. Dan kita ada di sekitar Gunung Sion. Dan Tuhan katakan dalam Yeskiel 34, semua yang ada di sekitar gunungnya Tuhan, itu saudara akan dijadikan berkat ya. Amin. Amin. Mau dijadikan berkat. Jadi bukan minta diberkati terus, tapi Tuhan katakan kamu akan aku jadikan berkat. Nah, dengan cara Tuhan akan menurunkan, dikatakan menurunkan berkat pada waktunya ya. Kita tahu Tuhan akan menurunkan berkat pada waktu kita, pada waktu Tuhan ya. Yaitu adanya hujan berkat, suatu hujan yang Tuhan berikan yang membawa berkat ya. Ayat 27, pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya. Berarti segala pekerjaan yang saudara dan saya terima itu selalu berhasil. Amin ya. Dikatakan pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya. Ladang itu pekerjaan ya. Pohon-pohon itu adalah semua pekerjaan usaha-usaha saudara, itu akan memberi buah. Dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tenteram di tanahnya. Nah, saudara ditanam di mana? Tuhan katakan ada ketentraman. Sekalipun saat ini saudara dan saya mendengar banyak perkara apa yang bakal terjadi tahun depan ya. Banyak hal, ada El Nino yang panasnya luar biasa. Tapi hari ini ada janji Tuhan yang mengatakan bahwa mereka akan hidup aman, tentram di tanahnya. Amin. Dikatakan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka. Ingat, kayu kuk itu termasuk utang saudara ya. Utang itu beban ya kan. Belum punya rumah beban ya. Anaknya nakal beban ya. Saudara punya sakit penyakit kelemahan itu beban. Betul. Punya suami rewel beban, punya istri rewel beban. Betul nggak sih? Betul nggak? Betul. Maka jangan jadi istri, jangan rewel-rewel ya. Bikin beban suami ya. Suami-suami jangan suka rewel, nyusahin akan istrinya ya. Jadi itu kuk. Dan hari ini Tuhan janjikan kuk itu akan dilepaskan. Amin. Dan dikatakan
Tuhan akan melepaskan kita dari tangan-tangan yang memperbudak kita. Banyak yang diperbudak saat ini tanpa sadar ya. Kelemahan-kelemahan, ikatan-ikatan, hari ini Tuhan katakan dilepaskan. Amin. Ya. Selanjutnya ayat 28. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa ya. Dan binatang liar tidak akan menerkam mereka, sehingga mereka akan diam dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun juga. Amin. Tuhan katakan tidak ada binatang liar. Binatang liar itu apa sih? Yaitu binatang-binatang yang suka mengganggu kita ya. Dan Tuhan katakan banyak yang namanya binatang yang suka mengganggu ya. Tuhan kata itu semuanya akan dihindarkan buat saudara dan saya. Lalu yang lebih luar biasa lagi ayat 29. Aku akan mendirikan, yang mendirikan siapa? Bagi saudara dan saya suatu apa? Taman apa? Taman Tuhan atau taman apa? Taman kebahagiaan ya. Yang mendirikan siapa? Jadi bukan usaha saudara kan? Bukan usaha kita ya. Tuhan akan memberikan suatu anugerah, didirikan dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, suatu yang dinamakan taman kebahagiaan. Begitu kita masuk, wow, hatiku kok bahagia banget ya. Dan itu akan diberikan buat saudara dan saya. Dan dikatakan lagi, sehingga di tanah di mana saudara dan saya ditanam, tidak seorang pun akan mati kelaparan. Wow. Dan saudara dan saya tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Amin saudara. Saudara dikatakan tidak akan kelaparan. Sekalipun kita tahu banyak hal yang memprediksi akan terjadi kelaparan ya. Karena terjadi gagal panen dan sebagainya. Tapi hari ini saudara mendapatkan suatu janji, tidak akan kelaparan. Jadi tidak sampai tidak makan nasi. Kasih tahu sebelahnya, tidak sampai nggak makan nasi kitanya. Ya. Loh, orang Indonesia kalau nggak makan nasi kan namanya belum makan. Betul kan? Makanya nanti setelah ini saya jamu saudara dengan makan nasi. Ya. Ya, suatu tanda profetik saudara tidak akan kekurangan. Amin. Ayat 30. Dan saudara dan saya akan mengetahui bahwa Yahweh adalah Tuhan Allah kita, saudara dan saya, menyertai saudara dan saya. Saudara dan saya adalah kaum Israel secara rohani, adalah umat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 31 ayat terakhir, saudara dan saya adalah domba-domba Tuhan, domba gembalaannya Tuhan, dan Tuhan adalah Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada gembala yang tidak memperhatikan domba-dombanya. Saudara adalah domba-domba Tuhan, dan Tuhan gembala saudara, dan saudara itu adalah orang yang sangat dikasihi. Amin. Ya, saudara, ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara dan saya. Nah, sudah selesai kan? Kita nanti akan tutup dengan deklarasi ya. Tetapi sebelumnya sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, semua yang saudara dan saya
dapatkan ini semuanya, dan berkat yang saudara dan saya akan, jangan deklarasinya jangan dikeluarkan dulu kalau nggak dikasih ke orang tuh kurang peka kalian ya, kurang peka ya, kurang peka ini, kurang peka atau terlalu capek ya. Nih, saudara dan saya harus tahu ya bahwa saudara dan saya sekali lagi akan menerima semua berkat itu, tapi itu hanya merupakan titipan ya, dan itu tidak dibawa pulang. Amin. Ingat-ingat ya, jangan terikat dengan perkara-perkara begitu ya. Jangan terikat pada perkara-perkara sedemikian. Oleh karena itu saat ini saudara, siapkan hati saudara untuk masuk dalam persembahan ya. Ini waktunya kita menyerahkan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kamu mau. Karena hari ini adalah hari Rosh Hashanah, hari di mana perkara-perkara yang ajaib saudara terima. Tapi sebelumnya beri yang terbaik untuk Tuhan ya. Saya berdoa saat ini, kita akan masuk ke dalam doa. Bapa, bicaralah kau kepada kami. Apa yang kau mau untuk kami berikan kepadamu. Engkau luar biasa atas hidup kami Tuhan. Oleh karena itu kami minta di dalam nama-Mu. Sungguh Tuhan, kami mau katakan kepadamu, biar saudara katakan, tak pernah ku bawa yang akan aku bawa adalah yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini sebelum persembahan akan diedarkan. Takkan pernah ku bawa, Nyanyikan dengan segenap hati, selain yang terbaik, yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku intim yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. saudara, bukan sekedar persembahan yang saudara berikan pada saat ini. Saudara, yang Tuhan mau adalah sacrifice, pengorbananmu yang kau berikan buat Tuhan. Selama engkau puasa, kau korbankan yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini akan diedarkan, minta sama Tuhan apa yang kau korbankan buat Tuhan, sambil dinyanyikan pujian ini. Yang mengalir di hati sebagai persembahan, takkan pernah ku bawa
Kalau saudara masih mempunyai kerinduan untuk memberikan suatu korban, mungkin bisa ditayangkan nomor rekening dari Gracia. Ya. 134309035 ya. Saudara bisa transfer ke rekening tersebut. Dan saudara, itu semua korban yang saudara berikan kepada Tuhan ya. Sekarang kita akan masuk dalam deklarasi. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, sekali lagi kita katakan Tuhan memberikan ya, kesempatan untuk saudara menjadi seorang yang freedom dengan finansial ya, dengan tujuan seperti ini ya. Jadi benar-benar ingat, saya berdoa deklarasi ini saudara tempelkan di kaca saudara, karena minimal orang itu sehari 2 kali ngaca ya. Begitu saudara lihat di kaca, saudara tahu kalau aku hari ini diberkati Tuhan, karena Tuhan tahu aku harus menjadi berkat ya. Mengingatkan, selalu mengingatkan ya. Kita akan deklarasikan. Tadi kita katakan para pendeklarasi dari Elisa mengatakan harus ada salah satu hal yang dikatakan keluar dari mulut kita, suatu perkataan dengan iman, maka saudara akan menerima. Amin. Siap? 2, 3. Financial freedom terjadi dengan tujuan. Tuhan menjadikan saya sebagai bendahara kerajaan surga yang setia dan dapat dipercaya. Saya diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Amin. Amin.
Saudara, sebagai tanda profetik, tetap berdiri ya. Saya sudah berkali-kali mengatakan perkara ini, tapi sekali lagi saya mau sampaikan, saudara, pada saat madu ini keluar dan ternyata ada emasnya, saya mulai tanya sama Tuhan, Tuhan, maksudmu apa? Nah, ya, gak dijawab sampai suatu saat Tuhan menjawab, financial freedom. Saudara, jadi saya sampaikan, saya jadi seorang hamba Tuhan, saya tidak pernah ya, khotbah tentang keuangan ya, belum pernah. Tapi saat Tuhan katakan, nak, kamu harus menyampaikan tentang financial freedom, itu hati saya juga bergetar, saudara. Karena Tuhan katakan, ini loh, aku sudah memberikan madu yang ada emasnya. Madu berbicara tentang kemanisan dan kenikmatan, emas berbicara tentang kemurnian dan kelimpahan ya. Logam mulia ya. Kalau saudara katakan, Bu, ini kalau dimakan emasnya nggak apa-apa tah? Tidak apa-apa, karena ini dari surga ya. Kalau saudara makan emas beneran, saya nggak tahu di dalam perut saudara jadi apa ya. Tapi ini emas surga. Tapi ada orang-orang yang iseng, coba saudara, dia ngomong gini sama saya, Bu Nani, keluarnya banyak tah? Cukup banyak, Bu, diseroi. Maksudnya diseroi gimana? Disaring, terus emasnya dijual. Aduh, sedih sayanya. Lah ya wong dapat sesuatu profetik kok suruh ngejual gitu loh ya. Ini adalah anugerah Tuhan. Amin ya. Jadi saya berdoa buat saudara yang nggak dapat nih ya, minta sebelahnya dulu ya. Jangan gini ya, nanti sebelahnya kasihan. Lalu di telapak tangan saudara sedikit, sisanya kasih sebelahnya ya. Sebelahnya kasih sebelahnya kalau yang nggak punya ya. Saya sedang berdoa. Tadi saya di situ saya berdoa terus, Tuhan, kok kurang, saya bilang gitu. Kok kurang? Sudah 3.000 lebih, kok kurang Tuhan? Terus gimana? Saya bilang gitu. Tuhan tolong sih, keluarin lagi ya. Jadi saudara yang merasa belum dapat ya, saudara WA sama Tante Guatlan. Saya belum dapat. Mana Tante Guatlan? Coba Tante Guatlannya tuh, mana orangnya ya? Oh, pokoknya semua sudah tahulah yang namanya Tante Guatlan suka bagi-bagi begini ya. Saudara WA saja ya. Tolong ditayangkan sih, ada nggak WA-nya Ibu? Ya, coba ditayangkan. Ibu Guatlan kasih WA-nya ditayangkan. Ya, catat saudara, catat dan WA sama dia. Bu, saya belum dapat, tapi jangan bohong ya. Kalau memang sudah dapat jangan bohong. Kalau yang belum dapat ya, sebab gini, siapa tahu yang belum dapat itu nanti dapatnya warnanya hijau. Nah ini Ibu Guatlan 0812 2128 555 ya, dicatat ya. Rasanya semua orang sudah pada punya. Yang terakhir madunya keluarnya hijau, itu Ros Hasanah ya. Itu madu Ros Hasanah. Nanti kalau keluarnya hijau, saudara dapatnya yang hijau ya. Sebab tidak bisa minta seperti ini. Produksinya saya tidak tahu ya.
Tapi yang penting pasti dapat yang hijau, karena yang hijau sudah ada di taman ya. Itu nanti bisa dibagikan ya. Amin, amin. Tapi WA dulu supaya dikirim ya, supaya dikirim. Saya yakin pasti semua saudara akan dapat. Yang streaming pasti dapat. Amin, amin ya. Jadi sekarang ini bagi-bagi nggak apa-apa. Ya, sudah ya. Ayo kita angkat. Semua udah ada, angkat ya. Katakan bersama dengan saya. Tuhan Yesus, saya percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau memberikan madu ini yang ada emasnya. Saya percaya inilah masa kelimpahan, masa Daud dan Salomo. Saya hadapi, saya jalani, saya nikmati. Saya akan mendapatkan kelimpahan, kemanisan, kemakmuran, dan saya mendapatkan kemurnian seperti emas. Dalam nama Tuhan Yesus, saya makan, saya menerima. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Saya minta tetap berdiri. Kita nyanyikan lagu tadi, Lord, you are more precious than silver. Saya minta saudara menyanyikan nyanyian ini dengan segenap hati. Lord,
sedang tergenapi atas hidupku. Semua yang baik pasti terjadi. Kami percaya yang terbaik. Kami percaya yang terbaik dari surga. Surga menyentuh bumi. Segala yang ilahi, segala yang dari hati Tuhan sedang diimpartasikan, sehingga kami menjadi pelaksana-pelaksana firman-Nya. Kami menjadi penggenap-penggenap dalam nama Tuhan Yesus. Terima kegenapan, terima kemuliaan. Terima kasih Bapa, kami terima semua yang terbaik yang daripada-Mu, yang Kau sudah berikan kepada kami. Dan biarlah kami ditemukan menjadi anak-anak-Mu yang terus menuntaskan setiap destiny kami sampai garis akhir. Karena kami tahu kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap firman yang daripada Tuhan akan terjadi, bertumbuh dan berbuah, terjadi dalam kehidupan setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus. Kelimpahan terjadi mengalir atas hidup kami, bisnis kami, pekerjaan kami, dan kami menjadi berkat bagi Indonesia dan bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan hati yang cinta Tuhan Kau berikan buat kami senantiasa, hati yang dengar-dengaran kepada Tuhan, hati yang mentaati Tuhan, hati yang rela Kau berikan buat semua kami, sehingga semua berkat finansial yang kami terima itu juga kami terima secara rohani. Terima kasih dalam nama Yesus. Tuhan, hari ini, malam ini kami menerima utuh. Engkau berikan berkat roh sasana, kami terima utuh. Di roh kami, di jiwa kami, di keluarga kami, di kesehatan tubuh kami, di keuangan kami. 5 adalah anugerah. Semua karena anugerah, semua karena kasih karunia Tuhan. Kami terima utuh demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Katakan saudara-saudara yang meninggalkan tempat ini, yang langsung pulang ke kota masing-masing, anugerah Tuhan, berkat Tuhan akan melimpah. Tuhan, kami mau menyerahkan akan kebaktian yang sudah selesai ini. Kami mengucap syukur, semua berasal daripadamu, hanya untuk kemuliaan bagi namamu. Kami tidak mau mengambil dan mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Semua untuk-Mu, daripadamu, hanya untuk Engkau, untuk selama-lamanya. Bapak, kami mau menyerahkan perjalanan pulang kami masing-masing, baik yang ada di tempat ini maupun yang pulang ke kota kami masing-masing, maupun yang masih bermalam di tempat ini. Kami percaya anugerah-Mu besar, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua makanan dan minuman yang Kau sediakan buat kami. Kau menjamu kami secara jasmani dan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus, kita katakan